demi bisa membuat kakaknya menderita sampai mati. Adik itu setiap tahun mengambil satu organ dari tubuh kakaknya, lalu memindahkannya ke tubuh sendiri. Sampai di usianya yang ke-18, tubuh sang kakak sudah hancur lebur penuh luka. Setelah kali terakhir mengambil hati kakaknya, ia benar-benar kehilangan nilai guna. Orang tua angkat pun langsung memutuskan hubungan, membuangnya seperti sampah keluar rumah. Tubuhnya yang lemah segera ambruk dan dibawa ke rumah sakit. Saat ia sadar, tak ada satupun anggota keluarga datang menjenguknya. Hanya ada seorang wanita asing duduk di sisinya. Wanita itu ternyata dikirim oleh orang tua kandungnya untuk menjemputnya pulang. Barulah saat itu ia tahu dari mulut wanita itu, bahwa ayah kandungnya adalah orang terkaya di kota, dan dirinya adalah satu-satunya pewaris keluarga kaya itu. Ternyata sejak kecil ia terpisah dari keluarga kandung. Di usia 7 tahun diadopsi oleh orang tua angkat dari panti asuhan. Tujuan mereka mengadopsinya hanyalah untuk menjadi cadangan organ bagi anak kandung mereka yang sakit-sakitan. Setelah memindahkan hati untuk adiknya, ia mendapati tak ada satupun keluarga yang merawatnya. Haus luar biasa. Ia terpaksa menahan sakit di bekas operasinya. Berusaha meraih gelas di meja, tapi tubuhnya terlalu lemah. Tak sengaja menjatuhkan gelas, dan dirinya pun terjatuh dari ranjang. Saat berusaha bangkit, ia melihat di kamar sebelah. Adiknya dirawat penuh kasih oleh orang tua angkat. Bahkan pacarnya pun ada di sana merawatnya. Padahal dirinya yang paling butuh perawatan. Namun mereka sama sekali tak peduli. Yang membuatnya makin kecewa. Ia mendengar orang tua angkatnya membicarakan. Begitu anak kandung mereka keluar rumah sakit, ia akan diusir dari rumah. Mendengar itu, kepalanya berkunang-kunang dan pingsan di tempat. Setelah sadar, dengan tubuh lemah ia memaksa pulang ke rumah. Baru saja masuk pintu, ayah angkatnya memaki penuh kebencian menyebutnya pembawa sial. Bertanya kenapa ia pulang. Ibu angkatnya malah menyuruhnya ke dapur mencari makanan sendiri. Jangan sampai mengotori kursi ruang makan. Adiknya pun datang dengan sikap sombong, menarik tangan pacarnya di depan wajahnya. Dengan angkuh berkata akan menikahinya. Pacarnya menjelaskan, hari itu ia hampir dilecehkan preman saat mabuk. Adiknya lah yang menolong. Untuk membalas budi ia setuju menikah. Ia baru hendak menjelaskan, bahwa yang menolong sebenarnya adalah dirinya. Namun adiknya cepat-cepat memotong, bahkan mendekat ke telinganya untuk memprovokasi. Detik berikutnya ia pura-pura jatuh ke lantai, menuduh sang kakak mendorongnya. Belum sempat ia membela diri, tamparan keras dari ayah angkatnya sudah mendarat. Mengumumkan mulai hari itu ia bukan lagi bagian dari keluarga, lalu melemparkan sebuah kartu ke arahnya. Ia tak pernah menyangka, selama ini ia tulus menganggap mereka keluarga, namun mereka hanya melihatnya sebagai alat. Begitu tak berguna, langsung dibuang tanpa ampun. Menyadari wajah asli keluarga itu, ia benar-benar patah hati, lalu berbalik pergi. Sementara itu, di sisi lain, asisten sang konglomerat selesai menyelidiki kehidupan pria itu selama ini, dan menemukan betapa sengsaranya ia hidup. Ia menyerahkan sebuah map pada sang konglomerat. Isinya adalah kebenaran yang membuat orang marah besar. Ternyata selama ini pria itu bukan hanya cadangan organ bagi adiknya, bahkan sering dijadikan kambing hitam atas perbuatan buruk sang adik. Melihat semua data itu, pasangan konglomerat tersebut murka. Saat itu juga, pria itu menelepon, mengatakan ia setuju pulang. Mereka langsung berseri-seri bahagia. Segera memerintahkan asisten mengirim semua data itu ke rumah orang tua angkatnya. Tak boleh membiarkan anak mereka pergi tanpa kejelasan. Saat ibu angkat menerima map itu, ia mengira itu surat permintaan maaf dari anak angkatnya. Namun detik berikutnya,